Perkembangan Islam di Nusantara. Pada daerah pesisir yang umumnya memiliki kebudayaan maritim dan lebih terbuka kepada kehidupan kosmopolitan, Islam lebih mudah masuk dan berkembang daripada daerah pedalaman yang memiliki kebudayaan agrikultur. Masyarakat pesisir secara ekonomi bergantung pada perdagangan internasional. Memiliki pemikiran lebih terbuka akibat seringnya berinteraksi dengan orang asing. Secara tidak langsung, hal ini juga menjadi faktor lebih mudah bagi mereka menerima Islam dan mengembangkan agama yang sudah datang ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi melalui pelayaran tersebut. Situasi dan kondisi politik pada masa kedatangan Islam. Seperti yang telah dijelaskan terdahulu mengenai masuknya Islam ke Nusantara yang dimulai pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang dan pelayar muslim asing, yaitu Arab, India, dan Cina, juga para mubalik muslim membentuk komunitas-komunitas Islam. Mereka mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sesama, sementara ajaran Hindu Jawa menekankan perbedaan derajat hidup manusia atau yang dinamakan kasta. Ajaran Islam ini menarik perhatian penduduk setempat, khususnya penduduk pesisir. Maka dari itu, Islam tersebar di Kepulauan Nusantara terhitung sangat cepat dan damai. Masuknya Islam ke daerah-daerah Nusantara tidak dalam waktu yang bersamaan. Keadaan politik dan sosial budaya daerah-daerah sebelum didatangi Islam juga berbeda-beda. Pada abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menjadi basis perkembangan agama Buddha dan tempat transit kapal-kapal asing yang berlayar dari barat ke timur maupun sebaliknya. Hampir seluruh bagian Sumatera sampai ke Malaka dan Kedah berada di bawah pemerintahan Sriwijaya. Komunitas-komunitas Islam yang telah terbentuk tidak terganggu. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa Sriwijaya melindungi komunitas-komunitas tersebut. Kemajuan politik dan ekonomi Sriwijaya berlangsung sampai abad ke-12 Masehi. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kerajaan ini mulai memasuki masa kemundurannya, yang berakibat kepada perkembangan politik. Untuk mempertahankan posisi ekonominya, Sriwijaya membuat peraturan cukai yang lebih berat bagi kapal-kapal asing yang berlabuh di pelabuhannya. Namun, usaha itu justru menjadikan Sriwijaya lebih rugi, karena banyak kapal-kapal yang malah menyingkir. Kemunduran Sriwijaya dimanfaatkan oleh Singosari yang sedang bangkit di Jawa. Hal ini mendorong wilayah lain, salah satunya daerah-daerah di Selat Malaka yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Kelemahan ini kemudian dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang muslim untuk mendukung daerah-daerah yang dihuni oleh masyarakat muslim untuk merdeka secara politik dan menyatakan diri sebagai kerajaan bercorak Islam. Salah satunya yaitu Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh. Daerah tersebut telah disinggahi pedagang muslim dari abad ke-7 dan ke-8 Masehi yang telah mengalami islamisasi dari masa-masa tersebut. Situasi dan kondisi sosial budaya pada masa kedatangan Islam. Pada masa kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia, terdapat aneka ragam suku bangsa, organisasi pemerintahan, struktur ekonomi, dan sosial budaya. Saat Islam masuk dan berkembang, di Nusantara masih terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu yang dibawa oleh orang India, terutama golongan Brahmana atau pendeta agama Hindu dan Buddha, lebih meresap kepada golongan elit dan bangsawan daripada masyarakat umum. Oleh karena itu, masyarakat umum, khususnya golongan-golongan bawah, lebih mudah tertarik untuk masuk ke dalam Islam karena ajarannya. Masyarakat Hindu-Buddha mengagung-agungkan raja yang dianggap sebagai perwujudan dewa yang memerintah dunia.
serta adanya pembagian kelas masyarakat atau yang disebut kasta yang dianggap merugikan beberapa golongan. Pada bidang bahasa, terdapat perbedaan dalam penggunaan bahasa pada masa sebelum dan sesudah kedatangan Islam. Beberapa daerah menggunakan bahasa Sanskerta yang hanya digunakan oleh masyarakat golongan Brahmana. Kemudian, penggunaan bahasa Melayu mulai dipakai yang baru diketahui pada abad ke-7 Masehi. Digunakan pada penulisan prasasti-prasasti Sriwijaya yang tersebar di pesisir kepulauan Indonesia. Penyebaran bahasa tersebut mungkin disebabkan oleh hubungan lalu lintas pelayaran dan perdagangan yang digunakan sebagai alat komunikasi antar suku bangsa, golongan pembawa, dan penerima Islam. Antara abad ke-7 hingga abad ke-13, pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, Cina, dan India telah melakukan kontak dengan masyarakat Nusantara yang secara langsung menjadi pembawa Islam pertama ke Nusantara. Pendapat para ahli mengenai golongan-golongan pembawa Islam ke Nusantara menunjukkan adanya persamaan, sesuai dengan kedatangan Islam melalui jalur perdagangan. Pembawa-pembawanya adalah golongan pedagang juga. Merupakan hal yang lumrah bila para pedagang-pedagang Islam juga merupakan tokoh atau ulama yang menyiarkan agama ke negeri-negeri asing. Pada abad ke-7 Masehi, wilayah Sumatera memegang posisi strategis dalam perdagangan jarak jauh yang menghubungkan dunia Muslim di Timur Tengah dan Persia hingga ke Cina di timur. Wilayah Sumatera telah lama terlibat perdagangan internasional. Setelah berkembangnya kerajaan Islam di Nusantara, Samudra Pasai dan Malaka menjadi pusat ajaran Islam yang berkembang dengan pesat, yang kemudian Islam semakin menyebar dan juga berkembang ke daerah-daerah lainnya. Nusantara mengalami masa perkembangan Islamisasi yang sangat signifikan dari abad ke-16 Masehi hingga abad ke-18 Masehi. Hal ini terlihat dari semakin maraknya masyarakat Muslim di daerah-daerah pedalaman, bukan hanya daerah pesisir. Penyebaran Islam juga tidak hanya berkembang di Sumatera, tapi juga di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam juga menjadi salah satu bukti berkembangnya Islam di daerah tersebut. Dari sekian banyak pemuka agama yang ada di Nusantara, yang paling menonjol di Jawa yaitu adanya 9 orang-orang suci atau yang lebih dikenal dengan Wali Songo. Di antara wali tersebut bukan hanya menjadi pelopor dan penyebar Islam, tapi juga ada dari kalangan raja, seperti Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang merupakan seorang raja. Di samping golongan pembawa Islam, terdapat juga golongan penerima Islam. Beberapa daerah di Nusantara menjadi pelabuhan internasional maupun nasional atau antar daerah. Para raja, bangsawan, syah bandar, dan penguasa-penguasa memegang peranan dalam penentu kebijakan perdagangan dan pelayaran. Secara tidak langsung, mereka juga yang mengadakan hubungan dengan pedagang-pedagang Muslim asing. Jadi, jelaslah mereka menjadi penerima agama Islam yang nantinya juga menjadi penyebar melalui pengaruh-pengaruhnya. Penerimaan Islam melalui golongan raja atau bangsawan memungkinkan Islamisasi berjalan dengan lebih cepat. Saluran dan cara-cara Islamisasi. Setidaknya ada 4 cara atau sarana pokok yang menjadi saluran Islamisasi di Indonesia, yaitu perdagangan, pernikahan, kebudayaan, dan pendidikan. Perlu diperhatikan pula ada kalanya 1 atau 2 sarana saluran Islamisasi ini bersinergi sedemikian rupa dan sulit untuk dibahas secara terpisah. Pertama, sarana perdagangan. Pada taraf permulaan, di antara saluran Islamisasi yang pernah berkembang di Indonesia adalah perdagangan.
Hal itu sejalan dengan kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Penggunaan saluran Islamisasi lewat perdagangan sangat elegan dan natural, sebab setiap muslim, apapun fungsi dan kapasitasnya, memiliki kewajiban untuk berdakwah. Selain itu, banyak para bangsawan juga raja turut aktif dalam kegiatan perdagangan. Bahkan, mereka juga sebagai pemilik kapal-kapal dagang itu. Dengan sendirinya, Islam lebih mudah dikenal oleh masyarakat sekeliling para bangsawan atau raja yang sekaligus para saudagar tersebut. Kedua, sarana pernikahan. Islamisasi juga terjadi melalui pernikahan. Adanya pernikahan antara penyiar-penyiar Islam, maka kemudian terbentuklah keluarga muslim, yang pada kelanjutannya terbentuk pula komunitas muslim. Pada umumnya, ketika berdagang di Nusantara, para pedagang muslim ini tidak disertai oleh istrinya. Kemudian, ada di antara mereka yang memperistri perempuan pribumi yang kebanyakan berasal dari keluarga bangsawan. Para saudagar dan penganjur Islam tersebut kemudian banyak mendapat simpati masyarakat sekitar, selain karena status sosial dan status ekonomi, juga karena akidah dan karakter baik yang mereka miliki. Ketiga, sarana kesenian. Saluran Islamisasi lain dapat pula melalui cabang-cabang kesenian seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Ia tidak pernah meminta upah dalam pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya dalam mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Keempat, sarana pendidikan dan tasawuf. Berbeda dengan saluran Islamisasi lainnya, sarana pendidikan berperan lebih intensif dan aktif dalam Islamisasi Nusantara setelah agama Islam masuk. Dengan kata lain, bahwa pendidikan bukan saluran Islamisasi bagi masuknya Islam ke Nusantara, melainkan berperan dalam proses penyebarannya di wilayah Nusantara. Melalui pendidikan didirikan pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama. Setelah para murid keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing dan berdakwah ke tempat-tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat dan Sunan Giri, di mana para lulusan pesantren ini banyak diundang ke daerah Maluku untuk mengajarkan Islam di sana. Para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan dalam menyembuhkan. Hakikatnya perkembangan Islam di hampir seluruh wilayah Nusantara sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Sehingga tidak mengherankan bila Wycliffe menyatakan bahwa era modern dimulai di Nusantara semenjak Islam masuk dan berkembang di wilayah-wilayah Nusantara. Alasan utama dari analisis Wycliffe yaitu pendidikan. Dalam agama Islam, setiap orang harus mengerti dan paham dengan agamanya sendiri. Beribadah tidak dapat diwakili oleh orang lain seperti agama-agama sebelumnya. Apalagi dalam Islam, orang berilmu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Kewajiban dalam menuntut ilmu tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu yang membantu dalam kehidupan di dunia. Terbukti, banyaknya ulama atau kiai yang tidak hanya ahli kitab, tetapi juga ahli di bidang kedokteran, perbintangan, tanaman, obat-obatan, matematika, sejarah, dan ilmu lainnya.